dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Bapak Mama yang dikasih Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini saya, Pendeta Adi Cahyono, akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5 Selasa 24 Oktober 2023. Saya masih membawakan seri tentang keluarga Tuhan. Hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema senang menjadi keluarga Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah hari ini. Kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus mengurapi, menolong kami untuk beroleh pengertian akan kebenaran firman Tuhan yang membuat kami terus hidup seturut dengan karya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tema senang menjadi keluarga Tuhan, saya ajak kita dasarkan dengan firman Tuhan dari Mazmur 128, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 128, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, dan damai sejahtera atas Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bayangkan kalau kita senang? Ya, karena mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, berhasil melakukan sesuatu, maka akan ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada sukacita, ada kegembiraan. Nah, penulis Mazmur memberikan kesaksian bagaimana sebuah keluarga itu bahagia, secara khusus seorang suami, seorang kepala keluarga rumah tangga berbahagia itu kalau mereka hidupnya takut akan Tuhan. Berbahagialah orang, bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pada ayat pertama ini menegaskan bahwa orang-orang yang hidup dalam rasa takut akan Tuhan, hidupnya akan berbahagia. Yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Hal yang kedua yang membuat orang berbahagia adalah mereka memakan hasil jerih payahnya, hasil pekerjaannya, hasil karyanya, sehingga dia memperoleh berkat, dan dari berkat itu dia merasakan bersyukur karyanya mendapat berkat, dan memakan atau menggunakan, menikmati berkat yang dia peroleh dari hasil jerih payah itu adalah sebuah kebahagiaan dan kebanggaan. Dan selanjutnya dijelaskan istrinya diibaratkan seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Ini sebuah ungkapan yang berlaku pada kehidupan Timur Tengah, di Israel kuno, bagaimana pohon anggur yang subur itu menggambarkan sebuah berkat yang melimpah, yang ketika petani memiliki kebun itu, tanamannya subur, maka dia akan bahagia. Istrinya seperti itu diungkapkan gambaran. Demikian juga dengan anak-anak tunas pohon zaitun. Ini gambaran bagaimana tunas itu memberikan kesegaran, harapan baru, sukacita, semangat. Nah, ini menjadi sebuah berkat yang dimiliki seorang suami, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan dan mau bekerja, menikmati hasil pekerjaannya sebagai berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, Pak Mama, dari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman ini saya ajak untuk menjadi parameter ukuran bagaimana kita harus hidup senang sebagai keluarga Tuhan. Walaupun dalam karya pekerjaan yang dilakukan orang tua kita, suami atau pasangan kita, terkadang mungkin hasilnya tidak memuaskan, atau kadang-kadang masih terasa kurang mencukupi.
apa yang menjadi kebutuhan kita, apalagi kalau sedang ada masalah, atau apalagi kalau sedang kena musibah, ada banyak kebutuhan biaya untuk pengobatan, untuk membayar hutang misalnya, untuk bayar sekolah anak. Kadang-kadang itu membuat merasa tidak bahagia, merasa tertekan, merasa bingung. Tapi hari ini kita diingatkan dalam situasi-situasi apapun, mari kita terus percaya takut akan Tuhan. Di sanalah kekuatan kita. Di sanalah sumber kebahagiaan kita. Dari keluarga yang bahagia ini, mereka memiliki kesatuan hati untuk terus bersama-sama berdoa kepada Tuhan, terus bersama-sama beribadah kepada Tuhan, terus bersama-sama menyatukan hati, memuji, memuliakan, dan melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi sebuah hal yang perlu terus kita ingat dan kita sadari bahwa perjalanan kehidupan dalam keluarga tidak selalu baik-baik saja. Tidak selalu mulus menyenangkan. Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita takut, bingung, khawatir, bahkan membuat kita bersedih. Tapi hari ini kita diingatkan, sumber kegembiraan kita, sumber kesenangan kita adalah Tuhan kita yang selalu bersama dengan kita, yang begitu dekat dengan kita dan mau terus mendengar kita. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan akan mencukupkan, akan memberikan jalan keluar. Istri, anak-anak menjadi berkat. Istri, anak-anak menjadi kekuatan. Istri dan anak-anak menjadi penyemangat untuk keluarga ini terus menjadi keluarga Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan tentu menjadi kebahagiaan satu sama lain. Mari kita terus bersuka cita sebagai keluarga Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, sumber berkat dan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saat ini kita bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur hari ini kembali kami telah bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana kami harus hidup sebagai keluarga Tuhan, keluarga yang telah dipersatukan dalam anugerah keselamatan Yesus Kristus, yang dipersatukan dan dipersekutukan oleh darah dan tubuh Kristus yang sudah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Kami percaya Tuhan, Kau terus bersama dengan kami ketika kami terus mau datang kepada Tuhan dalam suka maupun duka, dalam kesulitan maupun dalam kesenangan. Kami rindu Tuhan saat ini terus bersama-sama taat setia kepada Tuhan sebagai bukti nyata kami takut akan Engkau. Saat ini kami bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada Ibu Li Beng Hui. Tuhan memberkati. Juga untuk yang tanggal 24 ada Ganggas Rahardianto, Patrika Andardari, Frans Natalius, Desi Susilawati. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat kami, keluarga kami ini, biarlah mereka terus bersuka cita, berbahagia, bukan hanya di hari ulang tahunnya, tetapi di masa-masa mendatang mereka terus berpengharapan dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga, kehidupan karya, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Kami saat ini juga berdoa teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, bahkan dalam proses pengobatan intensif. Kami berdoa untuk Uma Maria Bambang, untuk Bapak Sugono Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Bapak Sutanto Harto, dan Ibu Titin, Ibu Nani Pangestu, untuk Ibu Sumiati, itu Trisnaningsih, itu Ibu Sumihar, dan Ibu Heni Cahya, Oma Sylvia Intan, dan juga beberapa yang lain yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya limpahan rahmat dan cinta Tuhan terus mengalir, membuat mereka terus setia dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk gerejamu GKI 5 dalam setiap program kegiatan yang ada, terutama dalam rangkaian bulan keluarga. Tuhan menolong berkati beberapa kegiatan, aktivitas yang sudah terlangsung ataupun masih ada. Tuhan berkati semuanya boleh terjadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa terus untuk bangsa dan negara kami dalam dinamika kontestasi politik menjelang Pileg dan Pilpres, di mana ini hari-hari terakhir untuk pendaftaran
bakal calon presiden dan calon wakil presiden, di mana dinamika politik begitu sangat sensitif dan dinamis Tuhan. Kami terus mendoakan agar mereka yang mengikuti kontestasi politik terus boleh mengutamakan kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan juga kekeluargaan dalam menentukan keputusan-keputusan politik. Terima kasih, kami rindu agar bangsa ini boleh terus mewujud nyatakan karya Tuhan, menunjukkan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Doa permohonan ini Tuhan kami minta kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus senantiasa akan menuntun memimpin langkah kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.